Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Baik, kita sudah berada di pertemuan keempat ya hari ini. Alhamdulillah. Berarti sisa ada berapa pertemuan lagi ya? Menuju UTS itu kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah separuh perjalanan untuk menuju UTS. Ada 5 pertemuan lagi. Nah, oke. Kita bahas dulu ini ya, soal tugas kemarin. Ada ini enggak? Ada yang ingin bertanya atau ingin dibahas? Yang kesulitan? Silakan. Oke, saya tunjuk secara random aja ya. Tidak menjawab berarti dianggap tidak hadir ya. Alvin Nur Hidayah. Oke, Alfi. Ada kesulitan nggak? Tugas kemarin, Pak. Iya, tugas kemarin, PR kemarin. Bingung di nomor 1. Nomor 1. Yang mana ya? Aku lihat dulu. Lupa. Agak bingung di nomor 3 yang gambar kedua, Pak. Gambar kedua. Oh, yang bulat-bulatnya 3 itu. Oh, sebentar. Saya coba share screen ya. Yang ini ya? Yang ini, yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah ini. Oke. Yang bulat-bulatnya. Gimana ya? Oke, ini tapi udah bener nih. Kamu buat ini udah bener. Oke, coba kita bahas ya.
Lupanya diskon ya kak? Cek. Suara saya masuk belum? Pak. Oke. Mohon maaf ini, internet di kampus saya lagi down ini. Ganti ke koneksi pribadi dulu. Oke. Sampai mana tadi kita? Oh ya, ini absen boleh nih dipindahin ke catatan bersama aja. Biar nggak keputus ya. Oke, nah, kita lanjut ya. Share screen saya sudah muncul belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Belum. Bentar. Coba saya jadikan orang lain dulu penyaji. Dan jadikan penyaji kembali. Halaman kedua. Oke. Mohon bersabar. Nah, ini ya. Tadi pertanyaannya yang ini nih. Yang ini pertanyaannya tadi. Bingungnya di bagian mana nih, Alfi nih? Bagian yang ini bulat-bulatnya. Ini. Apa? Gambarnya kayak bagaimana gitu. Oke. Ini saya kan ratain doang ya. Harusnya kan ini bulat dua. Iya, ini bulat dua. Oke. Bingung di bagian sini ya? Oke. Ya, ini sebenarnya udah betul ya. Jadi kalau kita lihat dari pandangan, kita mulai dari sebelah kiri dulu ya. Nah, yang ini ya, kalau kita lihat ini kan ada putus-putus ya dengan benda terhalang. Kalau dilihat dari pandangan sampingnya dia ada cekungan begini, maka ketika dia dipotong di sini, cekungan ini kita pindahkan ya sini. Nah, ini jadi garis seperti ini. Ini udah betul. Kemudian lubang ini dulu nih yang gampang dulu. Lubang ini ya ketika dilihat di pandangan samping sini, oh di sini ada putus-putus. Lihat putus-putusnya cuma sampai sini ya, nggak sampai ke atas. Berarti posisinya dia lebih rendah ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari depan ini betul ada garis ini ya, kan seperti itu. Jadi yang ini bentuknya cekung seperti ini, lebih tinggi, kemudian ini ke bawah gitu. Nah, berikutnya ini yang pertanyaannya tadi. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dua buah bentuk seperti slot ya. Kalau lubang slot itu memanjang seperti ini. Kemudian
Di sini ada lubang, dua-duanya adalah lubang yang tampak, lubang dengan garis kontinu. Kalau dua-duanya garis kontinu berarti dia dua-duanya harus terlihat. Nah, sekarang kita lihat pandangan sampingnya. Pandangan sampingnya seperti apa? Oh, memanjang seperti ini ya. Berarti dia ada garis ini, kita kalau ini kan tarik garis gini, kita proyeksikan sini, yang ini jadi di sini. Ya, itu. Kemudian yang ini juga sama. Ini proyeksikan garisnya jadi bentuknya yang itu, ya, begitu. Oke. Nah, tinggal lubangnya kan sama ya, berarti kan yang ini garis ini adalah bentukan yang ini. Nah, diameternya berapa? Ini tinggal tarik garis lagi ke atas. Gitu. Tarik lagi ke atas. Nah, maka kalau kita lihat yang pertama ini sudah betul bentuknya lubang. Nah, yang atas ini bentuknya bukan lubang tapi slot, ya, lubang slot. Seperti apa lubang slot itu? Coba kita searching di Google ya. Slotnya slot ini. Slot judi malah. Kalau slot coba. Nah, lubangnya jadi seperti ini nih, lubang seperti ini atau ini. Nah, ini. Ya. Lubangnya lubang slot seperti ini. Gitu. Jadi, yang ini itu sudah betul gambarnya seperti ini. Oke. Yang lainnya teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Coba kalau yang ada pertanyaan bisa di raise hand. Oke, Hagi. Muhammad Hagi, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya itu. Saya izin nanya nomor yang 3 tadi Pak. Nomor 3, oke. Coba kita itu lihat punyanya yang Hagi bagian bawah. ya. Yang bagian bawah tadi itu taunya nggak sampai ujung gimana Pak? Yang bagian mana? Yang ini nggak Ya. sampai ujung sini. Ya. Oke. Yang ini itu kita taunya nggak sampai ujung dari mana? Dari sini nih. Di sini ada garis putus-putus. Ya. Kalau ada garis putus-putus kan berarti ini posisinya di sini ya. Putus-putus ini milik ini. Nah, pertanyaannya kenapa di sini misalkan di sini nggak ada bentukan seperti ini ya? Ya, gitu ya. Mungkin bisa saja bentuknya seperti itu. Betul nggak? Bentar, saya ganti warna. Ini saya hapus. Yang ini salah satu ya, gambar seperti ini salah satu aja, bisa jadi yang ada lagi alternatif lain selain bentuknya seperti itu. Misalnya kalau saya buat bentuknya seperti ini, di sini begini, ya, lubangnya tetap sampai sini, tapi di sini jadi bentuk benda juga, begitu ya. Kira-kira betul atau salah? Salah Pak. Salah. Kenapa salah? Soalnya ini ada bolongannya sampai ujung terus lolos ini Pak, yang di bawah. Yang mana lubang yang sampai ujung yang ini? Yang cekungan yang bawah. Cekungan yang bawah yang ini. Jadi yang ini ya. Yang ini. Kalau itu berarti di sini juga ada cekungannya. Kalau gitu di sini ada cekungannya. Enggak juga. Kalau misalkan sebentar. Kalau yang ini lubang ini, nah di sini tadi misalkan katanya harus ada cekungan, ya. Enggak juga, ini betul aja. Cuman kalau dilihat dari pandangan samping, enggak sih, benar. Ini bisa juga seperti ini nih. Kan bentukan ini tetap terhalang di sini ya. Nah, cuman nggak bisanya di mana? Di sini. Kalau ini bentukannya seperti ini, maka di sini harus ada
garis gitu ya. Karena di ini bentuknya seperti ini. Jadi yang ini juga salah gitu. Bagaimana kalau misalkan bentuknya jadi seperti ini? Misal yang ini seperti ini, kemudian ini bentuknya bukan seperti ini, tapi misalkan, udah benar. Alternatifnya cuma satu nih berarti. Yang bentukan ini ya. Jadi yang ini nggak bisa, kenapa? Karena tadi betul tuh, di yang ini, di sini kan ada lubang ya. Ada lubang nih di sini. Nah, sementara kalau ini jadi kaki ya, maka di sini harus ada garis lagi karena kompensasi dari bentukan garis yang ada di sini pertemuan ini. Nih, di sini kan ada garis lagi nanti di bawahnya ya. Di sini jadi harusnya ada kaki lagi begitu. Dan ini nggak bisa karena di pandangan sininya lubangnya tidak tembus. Oke, gitu. Good. Ada lagi pertanyaan? Begitu ya, Hagi ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Coba lihat di kolom obrolan. Jadi kolom obrolan bisa digunakan untuk bertanya ya, yang lagi begini lagi kembali ntar. Coba saya jadikan Fadli, boleh silakan bertanya Fadli. Pak, izin bertanya. Fadil, sorry, mohon maaf. Ya, gimana? Untuk panduan menggambar teknik mesin itu ada nggak, Pak? Karena saya bukan dari jurusan teknik dan saya kayak itu agak kesulitan tentang kayak landasan menggambar yang benar ataupun bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas itu agak kesulitan, Pak. Oke, baik, di awal ya saya itu kan sudah membagikan referensinya ya. Coba dilihat di presentasi di awal itu. Nih, misalkan ini ya. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Oke. Pak, soalnya kedengarannya kayak putus-putus. Mana ya? Nah, ini. Kan, di awal ini saya udah pernah membagikan ini ya. Ini referensi untuk buku menggambar ya. Nah, sampai mana nih? Nah, yang ini ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan ya. Dan kalau teman-teman ini cari buka di YouTube gitu ya. Itu kemarin kita banyak nih di YouTube. Salah satunya ya video pembelajaran saya juga. Itu bisa dijadikan referensi. Misal apa? Saya mau buat proyeksi ya. Misalkan di sini proyeksi gitu ya. Upload aja. Kemarin video pembelajaran saya sudah ya. Ini coba kita. Kalau masih kurang jelas, kalian cari aja di sini di internet. Proyeksi cara membuat garis pada bidang nih misalkan ini. Saya random aja. Begitu lihat, nanti udah ada video pembelajarannya gitu. Jadi
Kalau dirasa masih belum cukup referensi atau penjelasan saya, bisa bertanya ya, bisa bertanya. Kemudian kalau masih kurang jelas juga, kalian juga bisa nyari sendiri juga nih di sini. Oh ya, kemudian sekali lagi ya, kalau ini saya mengingatkan aja, kalau kalian ada pertanyaan tentang tugas, itu tanyanya langsung di grup ya, jangan japri. Karena teman kalian juga butuh info pertanyaan itu gitu. Kalau kalian nanyanya langsung japri, ya hanya apa namanya? Hanya kalian yang tahu, teman-teman kalian nanti nggak tahu gitu. Maksudnya biar semua informasinya tersampaikan dengan merata gitu. Jadi nanti mulai besok nih kalau ada yang nanyanya japri, nggak akan saya bales ya. Nah, begitu. Kemudian kalau saya cek tugasnya juga masih ada yang belum mengerjakan tugas ya. Gitu. Jadi padahal kalau kemarin di awal pertemuan saya bilang ya, persentase tugas itu mengerjakan itu nilainya 50% dari pertemuan. Gitu. Jadi sayang kalau nggak mengerjakan. Nah, ini misalkan ini cara membuat proyeksi. Jadi sekarang sumber-sumber bahan bacaan dulu sudah banyak melimpah gitu, nggak seperti zaman dulu saya hanya buku saja. Sekarang YouTube bisa kalian pakai gitu ya. Oke, itu tentang share screen-nya cuman ini ya, cuman yang jalan cuman ini, yang ini nih, sorry. Nah, ini misalkan tadi dibuka di YouTube nih, ya. Cari aja tentang, kalian mau pelajari tentang apa sih? Proyeksi, misalkan ya. Pakai bahasa Inggris aja. Proyeksi misalkan, projection. Technical drawing misalkan ya, keywordnya. Technical drawing. Gitu ya. Nah, kan nanti kan muncul nih tuh caranya. Gitu. Misal, ini satu. Kemudian berikutnya apa lagi? Nah, ini yang paling gampang yang kayak gini kan ya sebenarnya. Nah, ini. Kan sudah ada nih ya. Ini sebenarnya teorinya kan kemarin sudah. Cuman memang kalau untuk praktek ya kalian sambil lihat sini misalkan seperti itu. Tuh, bikin dulu kuadrannya ya, kalau masih belum bisa bikin dulu kuadrannya. Nah, kemudian ini kan kalau kemarin ya proyeksi Amerika Eropa, kalau proyeksi proyeksi Eropa nyimpen bendanya di sini ya. Kalau proyeksi Amerika dia nyimpen bendanya di sini. Kuadran 1, sini kuadran 3 ya. Gitu. Dan sebagainya. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri ya, latihannya begitu. Nah, oke. Jadi terus ada pertanyaan lagi yang ini. Untuk absen tulisnya di catatan bersama ya, biar ini obrolan digunakan untuk pertanyaan aja. Oke. Nah, kemudian nah ini berikutnya tuh. Kan kita kelas mulai jam 9 ya, jam 9, jam 8. Kalau kalian telat absen ya kehitung telat ya. Mulai jam 8, kalau absen mulai jam 8 ya absennya sebelum jam 8 ya. Tuh. Oke, nah berikutnya ada lagi pertanyaan tentang ini? Oke, yang ini yang ini beberapa masih bingung kayaknya ya. Saya cek kalau misalkan random punya siapa ya? Coba cek. Oke, ini udah benar. Misal ini.
Nah, ini. Oke, kita yang benernya aja ya. Ini lihat yang benar. Oke. Ini. Yang pertama ini kan kita bahas yang ini. Menggunakan metode potongan separuh. Pekan kemarin kan sudah dijelaskan ya, potongan separuh itu berarti dipotongnya setengah ya. Setengah. Ini kalau ini lingkaran gitu ya, potongan separuh itu kan dipotongnya segini, seperempatnya. Ya. Kalau diproyeksikan kan berarti setengahnya tidak terpotong, namanya juga potongan separuh. Setengahnya nggak kepotong, setengahnya dipotong. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, itu yang dipotong cuman yang ini dihilangkan. Gitu. Jadi yang benar bagaimana? Yang ininya tetap bagaimana semula, yang bawahnya ini dia dalam keadaan terpotong. Tidak seperti ini ya. Nah, kalau ini semua diarsir nih, berarti belum paham nih. Ya, jadi yang benar bagaimana? Sebenarnya kan kita tinggal memindahkan ini saja nih. Bentukan ini yang tadinya kan tujuan memotong itu kan memperjelas bagian benda yang tidak terlihat ya. Tidak terlihat seperti ini. Kemudian kita jelaskan, oh ternyata bentuknya lubang seperti ini. Gitu. Jadi ini sudah betul nih. Oke. Nah, yang ini juga. Nah, yang ini kan bentukannya seperti ini ya. Nah, ini bentukannya ada yang kurang garisnya. Itu garis putus-putus di sini. Gitu. Karena bentuk yang ini adalah lubang di sekeliling dari poros ini. Jadi kalau saya punya poros, kalau ini potongan penuhnya, maka ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, gitu. Yang ini full, gitu ya. Yang ini jadi ikut terarsir juga, gitu. Yang ini itu kan bentuk lingkaran di belakangnya, gitu. Jadi ini sudah betul, cuman ada yang kelewat nih garis potongan ini. Oke, yang ini sudah betul nih. Ini potongan ini kita proyeksikan bentukan ini ke sini, gitu ya. Yang ini kalau dilihat dari atas, oh ternyata nggak tembus seperti ini. Jadi ini lebarnya segini. Kalau kita tarik garis ke sini, ini kita, terlalu miring. Kalau ini saya tarik garis ke sini ya, misalkan gitu. Ini ke sini, tarik garis ke sini. Dirotasikan. Nah, lebarnya cuma selebar ini. Nah, yang ini adalah lubang ini. Berarti ini bentuknya lubang. Ini jangan lupa garis sumbunya. Ya, karena ini lubang. Bentuk basic awalnya lingkaran. Gitu. Ini sudah benar. Cuman kurang lubang. Yang ini. Nah, oke, ini betul seperti ini. Jadi ini ada kotak terus habis ini dipotong habis sisa daging segini aja. Ada lubang itu. Yang ini betul seperti ini. Ya. Nah, yang ininya nah, yang ini nggak ada ini nih. Ya. Garis ini nggak ada. Oh ini. Oh iya, ada yang benar ini karena ada ini, ada lubang. Ini lubang betul. Ini pandangan atasnya karena ini nih. Lupa, ini ada pandangan atas ini berarti ini betul. Betul seperti itu. Terus berikutnya. Nah, ini ketinggalan garis sumbunya. Lubang ini sudah betul, ini betul, ini betul. Nah, ini udah betul. Nah, yang ini ketinggalan nih. Bentuk ini. Di sebelah sini ada ya, belakang sini. Begitu. Yang ini ininya salah ya. Ini harusnya gini. Karena ini benar pandangan ininya seperti ini.
Yang ini oke. Yang ini atas begini bisa, ini kalau lihat dari samping, oh ini harusnya begini nih. Yang ini seperti ini, nah yang ini nggak ada nih, ini nggak ada bentuknya seperti itu, lurus saja. Ini jangan lupa diarsir. Begitu. Kemudian berikutnya, kalau misalkan yang ini saya lihat dari sini, pandangan sininya, oh ini bisa juga sih sebenarnya. Ini bisa, ini bisa. Ini bisa, yang ini kurang di sini, ini bisa gini. Oke. Nah ini turunnya kurang jauh. Ini ada yang daerah yang kelewat gini. Nah ini terus berikutnya adalah yang ini belum selesai nih berarti nih. Dimintanya apa? Lengkapi gambar-gambar di bawah ini dengan garis potongan, huruf pemotongan, garis arsir. Ini arsirnya belum ada. Ya. Coba dulu yang A, potongan A sini. Oke, lurus. Oke, tapi arsirnya belum ada. Ini potongan B yang ini. Oke, ini potongan B sudah seperti ini. Ini belum ada arsirnya. Yang ini juga ya. Itu ya, oke. Ini juga sama, arsirnya belum diarsir. Yang ini masih salah, ini. Oke, begitu ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Saya mau nanya Pak. Boleh, silakan Alfi. Buat gambar potongan, kalau yang gambarnya kelihatan emang tetap harus ditulisin garis putus-putusnya Pak ya? Oke. Kalau misalkan aturannya seharusnya defaultnya adalah dia tetap ditampilkan gitu ya. Tapi jika dirasanya nanti itu dia akan malah membingungkan, itu bisa dihilangkan gitu. Tapi karena kita ini kan prosesnya masih latihan ya. Latihan, jadi yang seperti ini kan sebenarnya, nah yang misalkan contoh yang ini ya. Ini kan dia bentuknya bendanya tetap ada ya, tapi di belakang. Nah, itu hanya untuk memperjelas saja gitu. Tapi nanti kalau misalkan gambarnya sudah rumit, biasanya dihilangkan. Ini saya menunjukkan ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya memang di sini ada bentukan yang kurang loh, misalkan kayak gitu. Begitu. Misalnya punya saya kayak gini juga. Iya. Ya. Ini kan kita belajar ya. Jadi sebenarnya kalau di latihan itu pasti nanti semua sedetail mungkin kayak gini. Ini bentuknya benar masih sederhana. Tapi, nah kalau kita lihat di aturan yang sini nih, ada di presentasi yang kemarin saya belum, kok nggak muncul ya? Nah. Ini ada di aturan, coba nanti kalian periksa lagi ya. Ini saya review di sini. Nah, ini potongan. Nah, ini. Muncul ya? Nah, ini. Ini kan seperti ini ya, misalkan dipotong. Nah, ini. Ketika kita potong tengah sini, gambar sini dia muncul ya. Nah, ini daerah sini. Kalau dirasa membingungkan, itu maka bagian yang dianggap membingungkan itu dia bisa dihilangkan gitu. Kayak gitu. Jadi prinsipnya kalau nanti kalian sudah aplikasi, itu daerah-daerah yang dianggap membingungkan
seperti garis putus-putus atau garis di belakang garis benda yang dipotong itu bisa dihilangkan. Begitu. Oke, jelas ya? Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke materi baru? Materi baru juga cuma sedikit sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita mulai materi baru ya. Oke, bisa disiapkan catatannya. Yang mau ke kamar mandi dulu. Oke, kita mulai di 8.40. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya lagi. Oke. Baik, kita mulai ya. Bab berikutnya. Bab berikutnya adalah penunjukan khusus. Jadi kalau kita review, bab sebelumnya adalah sebelum kita menggambar, kita itu harus sudah tahu bahwa kita menggambar harus sesuai standar gitu. Mulai dari kertas, kemudian tulisan ya, jenis tulisan, tinggi hurufnya, kemudian ketebalannya. Berikutnya adalah jenis garis dan ketebalannya ya. Dalam ketika kita menggambar itu juga harus standar. Nah, setelah garis kemudian skala yang kita gunakan juga harus standar. Nah, setelah standarisasi kita pahami, nah inti dari menggambar itu adalah di proyeksi ya. Jadi kemarin kita ada 2 kali ada proyeksi latihan gitu. Jadi harapannya sudah bisa paham gitu, karena intinya adalah inti dari gambar teknik adalah proyeksi. Tidak bisa memproyeksikan berarti tidak bisa menggambar dan tidak bisa membaca gambar gitu. Jadi itu intinya. Nah, kemudian proyeksi itu kita ketahui bahwa biasanya terdiri dari 3 buah pandangan utama gitu ya. Pandangan depan atau pandangan utama, kemudian pandangan samping dan pandangan atas. Nah, tapi terkadang gitu ya, permasalahannya itu ada gak bentukan atau misalkan kita punya benda gitu ya, misalkan saya punya benda bentukannya miring. Nah, itu tidak bisa kita gambarkan secara kita tidak bisa menggambarkannya menggunakan 3 pandangan, hanya mengandalkan 3 pandangan utama gitu. Jadi misalkan bentuk bendanya dia miring seperti ini ya, misalkan. Nanti kita lihat. Nah, misalkan bentuk bendanya miring seperti ini. Kita ingin mengukur jarak dari sini ke sini. Kalau hanya mengandalkan proyeksi ya, maka nanti proses pengukurannya tidak benar gitu. Nanti akan saya ilustrasikan lebih jelas di berikutnya gitu. Nah, kemudian selain itu juga dalam proses penggambaran ya, itu ada hal-hal yang bisa kita sederhanakan gitu. Seperti bagaimana menggambar ulir ya, ulir itu misalkan baut gitu ya. Baut, kemudian mur, itu tidak perlu kita menggambarkan gerigi-geriginya, disederhanakan.
kemudian ada beberapa aturan yang intinya adalah menyederhanakan gambar supaya seorang desainer atau kita yang menggambar itu tidak ribet, istilahnya begitu. Nah, maka kita pelajari juga yang namanya penunjukan khusus. Gitu. Selain kemarin proyeksi sudah kita dapat, kemudian potongan untuk memperlihatkan bagian dalamnya, gitu, benda-benda yang tidak terlihat. Nah, kemudian penunjukan khusus itu untuk penggambaran bentukan-bentukan yang tertentu atau bentukan-bentukan yang tidak bisa diakomodir menggunakan 3 pandangan utama. Oke, sampai sini paham dulu kenapa kita mempelajari penunjukan khusus? Oke, good. Berikutnya kita masuk ke, nah kita coba dulu pandangan khusus. Oke, ini saya punya benda seperti ini ya. Bayangkan poros engkol ya gitu, atau bumerang lah. Kalau buat yang awam ini ada bumerang gitu ya. Ini seperti ini di bagian sini. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu begini. Misal ya, gini aja. Saya buka di software dulu biar kalian ada bayangan. Oke, tunggu sebentar, saya masih buka softwarenya ya. Nanti kalian belajar ini ya, untuk menggambar, merancang. Nah, ini. Menggunakan SolidWorks. Nah, oke. Misalkan saya punya bentukan seperti ini ya. Ada feature seperti ini, bentuk seperti ini. Kemudian dia punya lubang yang posisinya miring seperti ini. Atau kemudian saya tambah satu lagi. Saya akan ya. Permisi Pak, maaf. SolidWorks belum kelihatan Pak. Oke. Sudah muncul belum? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Nah, misalnya seperti ini loh ya. Misal ada bentukan permukaan yang miring seperti ini, kemudian saya gunakan mesin fresh ya untuk dan lubang bor. Aduh, mau saya rusak. Nah, untuk membentuk seperti ini. Jadi dimiring ya, seperti ini. Oke, kebayang ya bendanya ya, seperti ini. Nah, kemudian ketika saya buat gambarnya, ini saya save dulu. Misalkan gini. Kalau saya hanya mengandalkan pandangan utama seperti ini, 3 pandangan utama gitu. Kemudian ini pandangan atasnya. Ini menggunakan proyeksi Amerika berarti ya aturannya. Nah, kalau saya menggambarkan 3 pandangan utamanya, khususnya dari atas gitu ya, kedalaman lubang ini ya, bentukan lubang ini dan juga bentukan feature ini, itu kita tidak bisa memberikan dimensi yang ukuran sebenarnya gitu ya.
Kayak begini. Ini kan hasil proyeksi ya. Kita akan bingung panjangnya yang mana, yang ini apa yang ini. Kecuali kalau saya memberikannya dari samping seperti ini. Ini bisa posisi yang sebelahnya. Nah, tapi kalau misalkan pandangan ini juga tidak bisa ya untuk memposisikan, maka saya butuh satu pandangan lagi, pandangannya. Nah, ini yang dimaksud dengan pandangan khusus. Nah, disebut atau bahasa Inggrisnya auxiliary view. Nah, ini. Jadi saya buat di sini ya. Nah, ini sesuai dengan kemiringan ini nih. Nah, jadi seolah-olah dia diproyeksikan ke atas. Saya tarik ke atas. Nah, jadi kalau kita lihat itu adalah posisinya, proyeksinya adalah yang ini sejajar dengan ini, ya. Oh sorry, yang ini, ya. Yang ini kan, nah ini bidang ini kemiringannya sama dengan ini nih. Tarik garis ke sini. Nah, dengan begini, dengan posisi yang seperti ini, maka kita bisa memperoleh ukuran yang sebenarnya dari bentukan yang posisinya miring gitu. Kemudian yang ini kita jadi tahu kan jarak dari sini, misalkan kita ambil ke ujung sini. Nah, begitu. Oke, ini fungsi dari pandangan khusus. Nah, ciri khas dari pandangan khusus, ya, atau bahasa Inggrisnya auxiliary view, itu ada ini nih. Mirip seperti potongan. Ada tanda panah, kemudian kita kasih huruf hurufnya. Ini pandangan dari sini. Tuh. Ya. Kemudian kita simpan pandangannya di belakangnya. Gitu. Nah, perbedaan dengan potongan ya, kalau kan sama-sama dari A ya. Nah, kalau potongan dia hurufnya kan A strip A. Kalau di sini kita cukup menggunakan satu huruf saja. View A seperti ini atau A. Nah, bagaimana kalau ada potongan A dan potongan pandangan khusus bersamaan? Misalnya seperti ini. Nah, saya potong juga di sini gitu ya. Nah, maka urutannya adalah pandangan khusus terlebih dahulu, baru kemudian potongannya. Jadi pandangan khusus dihabiskan dulu. Kalau misalkan ada 2 atau 3 buah pandangan khusus, maka A dulu untuk pandangan khusus, B untuk pandangan khusus, C untuk pandangan khusus, baru ke potongannya. Begitu. Sampai sini paham? Sebelum kita lanjut, kembali lagi ke presentasi. Halo? Oke, paham. Oke, good. Sekarang kita sambung lagi ya. Nah, terkadang kan posisinya miring seperti ini ya, untuk pandangan khusus ini. Untuk memudahkan dalam pembacaan, itu kita bisa lakukan rotasi. Supaya gambarnya jadi tegak seperti ini. Nah, untuk menegakkan gambar yang aslinya miring tadi seperti ini, ya, yang awalnya miring seperti ini karena sesuai dengan cara pandangnya dia kemiringannya seperti ini, maka ditambahkan arah panah seperti ini, kemudian dirotasi sesuai dengan besar rotasinya berapa. Ini menunjukkan arah panahnya itu berarti counter clockwise ya, berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian besar sudutnya berapa. Nah, dalam kasus ini berarti kalau di software ya, kalau di software maka ini, nah yang miring ini kita lakukan break dulu, misalkan. Kalau di software kan dia harus dipecah dulu, nah gini. Dan kita ukur nih kemiringannya berapa. Coba dicek dulu. Ini saya punya kemiringan berapa nih?
18,62. Udah, nah yang ini supaya misalkan kita ingin rotasi, nah di sini ada tanda rotasi view. Dirotasi berapa? 18,62. Oh, minus berarti. Nah, begitu. Nah, lihat di sini dia akan muncul view pandangan A. Ini artinya berarti pandangan A dia dirotasi berarti searah dengan jarum jam sebesar 18,62 derajat. Begitu. Nah, jadi ini simpan seperti ini. Nah, begitu. Oke. Nah, ini adalah pandangan khusus yang pertama. Jadi penunjukan khusus itu yang pertama adalah pandangan khusus. Oke. Nah, kemudian kalau kalian punya benda-benda yang simetri nih ya, nih dikasih merah nih. Benda yang simetri itu kalian menggambarkannya tidak perlu semuanya. Gitu. Cara menggambarkannya bisa separuhnya saja atau seperempatnya saja. Gitu. Cara menggambarnya bagaimana? Kalau kalian punya separuh seperti ini ya, cara menggambarkannya itu bisa dua. Yang pertama itu menggunakan ini. Baca di sini ada dua buah simbol paralel. Ini tegak lurus ya terhadap garis sumbunya kanan dan di kiri seperti ini. Nah, kemudian baru kalian gambarkan separuhnya saja. Gitu. Atau kalau misalkan kalian nggak mau menggunakan simbol ini paralel, kalian bisa menggunakan cara yang ini dengan melebihkan garis bendanya. Nih. Melebihi sumbu simetri. Dilebihkan sedikit aja. Ini berapa? Dilebihkannya 2 mm. Nah, dari garis sumbu. Maka cukup. Tapi nggak boleh dua-duanya. Kalian lebihkan, kemudian kalian di sini tambahkan juga garis simbol paralel. Jadi harus salah satu saja ya. Kalau menggunakan simbol paralel, cukup simbol paralel. Kalau melebihkan garis, cukup melebihkan garis. Gitu. Jadi jangan lebay. Nah, kemudian kalau bendanya itu cuma seperempat seperti ini, maka kalian bisa lakukan seperti ini. Jadi ada dua. Maknanya bagaimana, Pak? Artinya yang pertama, benda ini, feature ini dia simetris terhadap sumbu yang sini ya. Satu. Nah, jadi kan jadi separuh nih. Sini jadi separuh ada sini, yang sini juga separuh juga sama dengan yang sisi dari sininya. Cerminannya gitu. Karena bentuk bendanya lingkaran simetris sempurna gitu. Begitu, paham sampai sini tentang pandangan bagian? Sebagian. Nah, ini untuk penyederhanaan gambar ya. Kalau pandangan khusus tadi untuk memperlihatkan bentukan benda yang miring. Nih. Jadi garis bawahi miring. Nah, kalau yang ini untuk benda yang simetri. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke. Berikutnya. Nah, kalau kalian punya benda yang silinder, kemudian ada permukaannya yang rata ya, seperti ini. Misalkan kalau kalian punya poros engkol gitu ya, atau poros yang tidak simetri gitu ya, maka biasanya terkadang ada bentukan yang rata dari silinder itu. Kalau kalian punya benda silinder, hanya silinder saja seperti ini ya, normalnya kan seperti ini ya. Ini kepanjangan saya bikin garis sumbunya. Nah, kalau seperti ini saja, maka kita paham bahwa bentuk benda ini adalah dua-duanya silinder. Gitu. Nah, permasalahannya kalau saya ingin bentuk gambar benda ini adalah permukaannya datar, maka kita berikan di sini
tanda cross. Seperti ini. Ini menandakan bahwa permukaan yang di sini adalah flat atau rata. Begitu. Nih. Di sini penunjukan bujur sangkar, segi 4, permukaan datar pada bagian benda silinder. Jadi khusus untuk benda yang silinder saja. Ya. Digambarkan dengan garis tipis diagonal. Jadi kalau kalian sudah punya bentuk kotak seperti ini, ya, nggak ada garis sumbunya, maka nggak perlu pakai ini, nggak perlu ya. Cukup menggunakan bentuknya kotak saja. Tapi kalau bentuk dasarnya atau proses yang dibuatnya ini, benda ini akan dibuat dengan proses gerinda, ya, gerinda bubut. Maka sebagian besar ini dia akan dia harus memiliki tanda flatness seperti ini, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini untuk penggambaran penampang permukaan datar pada benda silinder ya. Nah, penunjukan khusus berikutnya itu misalkan contohnya gambarnya seperti ini nih. Ini kita punya bentuk silinder lagi nih. Di sini ada bentukannya, ada bentukan benda flat gitu. Nah, ternyata di bagian depannya ini ada benda penting gitu, ada pasangannya gitu. Nah, ini harus yang ini harus kalian tunjuk, bukan harus sih, bisa ditunjukkan seperti ini. Jadi gambar bagian yang terdapat di depan penampang potong gitu. Jadi benda ya sebenarnya karena kepotong tapi bentukan benda itu penting, maka dia digambarkan lagi di sini. Sampai sini paham? Permisi Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan Gabriel. Di slide yang tadi Pak, Yang mana? kalau yang ini? Iya Pak. Yang ini, oke. Kalau yang penampang permukaan datar ini sama kayak gambar tampak samping biasa gak sih Pak? Atau ada yang beda Pak? Oke, ini misalkan saya gambarkan ini bentuk benda realnya ya. Jadi menggunakan ya. Oke, pertama ini dulu. Nah, benda ini dulu. Benda ini kan basic bentuknya awalnya kubus ya. Enggak Pak. Oke, kalau bentuk awalnya sudah flat seperti ini, kubus seperti ini, itu kita tidak perlu menggambarkannya menggunakan garis cross ya. Tadi ya, oke. Sampai sini paham dulu. Nah, kasus yang dimaksud adalah misalkan seperti ini. Saya punya benda lingkaran. Kalau lingkaran dia kan punya silinder putar ya. Titik pusat. Ini. Nah, kemudian kita revolve. Ini asal usul. Nah, ya kan diputar ya gitu terhadap sumbu ini. Seperti ini. Nah, saya lupa belum ngasih dimensi. Nah, ini misalkan seperti ini. Kemudian ada bagian yang flat kayak tadi ya. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ya, punya misalkan seperti ini aja. Nah, bentuk awalnya silinder ya, tapi di sininya flat ya. Kalau saya gambarkan di drawingnya, ini saya save dulu.
Nah, misalkan ini kan kalau pasti untuk benda silinder dasarnya pasti dia selalu punya garis sumbu ya. Kita tambahkan. Nah, ini ya kenapa kita harus belajar gambar teknik manual atau gambar teknik mesin yang masih manual, karena kita di software pun ya kalau kitanya nggak paham, nah ini garis sumbu nggak bakalan muncul. Kita harus meminta perintah ini, center line. Baru dia akan muncul. Nah, untuk membedakan yang bentuk awalnya yang lingkaran, guys. Nah, yang ini kan, ya ini saya tambahkan dulu. Center. Yang ini kan flat ya, sementara yang ini lingkaran. Nah, kalau hanya menggambar seperti ini, maka orang pahamnya dua-duanya bentuknya lingkaran. Untuk menghindari itu, maka ditambahkan garis seperti ini. Nah, kita tambahkan. Ya, penambahannya juga terjadi secara manual. Ya. Tuh. Nah, kalau udah seperti ini, maka orang akan ngerti, oh ternyata permukaan yang sini, permukaan yang ini, itu flat. Gitu. Paham ya? Oh, paham, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi nggak pertanyaan tentang ini? Oke, kita lanjut ya, kita lewat. Nah, berikutnya ini. Ada gambar benda yang diperpendek. Nah, ini. Gambar benda yang diperpendek itu untuk apa? Nah, sekarang kita kasus ini ya. Ini kan kalau saya gambar bentuk benda ini, di selembar kertas ini, di kertas A4, dengan skalanya kita coba 1:1 ya. Ini kan 1:5. Tuh, kalau saya buat benda yang ini 1:1, nggak muat ya. Betul? Nah, karena misalkan ini terlalu besar bendanya, tapi skalanya ingin tetap seperti itu, saya bisa perpendek nih. Misalkan ini lihat, perhatikan ukurannya. Ini ukurannya tadi dimensinya berapa? 150 ya. Nah, sekarang saya perpendek. Nah, di sini dia ada menu brick view. Perpendek itu yang dimaksud seperti apa sih? Nah ini dia seperti ini. Terus tuh, jadi gambarnya lebih pendek ya. Gambarnya lebih pendek, tapi ukurannya tetap sama. Gitu. Jadi kita memperpendek benda. Nah, seperti ini. Alasannya tadi, misalkan ini saya ingin tetap dibuat di kertas A4, tapi produknya terlalu panjang, kita perpendek menggunakan garis seperti ini. Nah, ini tipe garisnya ada di aturan yang distandarisasi nih. Nih, ini saya buka lagi. Kita buka lagi. Nih. Coba discard ya. Nah, di sini kalau kalian pelajari di awal, nah ini ya ada namanya garis tipis bebas. Nah, garis tipis bebas itu tebalnya berapa? 0,25 atau 0,35 ya. Itu digunakan untuk memperpendek tadi nih, batas bagian pandangan benda atau irisan yang tidak tepat. Nah, ini untuk memperpendek tujuannya untuk memperpendek gambar-gambar yang seperti tadi. Gitu. Jadi sekarang kalian baru nyambung nih, oh ternyata garis-garis yang ini itu penggunaannya untuk yang di bab-bab sebelumnya kita pelajari, untuk potongan, kemudian untuk penunjukan khusus. Jadi setiap kalian menggambar
harus sambil dibuka ini presentasi saya, tabel yang ini. Bener nggak garisnya tebalnya segitu gitu. Ya. Nah, kemudian untuk benda-benda yang punya lekukan ya seperti ini untuk benda-benda coran itu nanti biasanya ada bentukan seperti ini. Nah, ini kalian tidak perlu pelajari ini dipelajari khusus di kampus saya, ini jurusan saya. Cara menggambar ini kalian cukup tahu saja. Kalau menggunakan software, bentukan lekukan ini dia sudah otomatis muncul. Ya. Ini khusus untuk benda-benda yang di casting atau dicor, ya. Dicor dicor itu ya casting. Apa ya? Ada yang nggak tahu cor itu apa? Coba nggak apa-apa. Ada yang nggak tahu nggak dicor? Ini casting proses pengecoran logam. Di sini. Nah, ini nih benda-benda yang dicor ya, yang besi dipanaskan, dicairkan, terus setelah cair masukin ke dalam cetakan. Nah iklannya banyak, tunggu ya. Mana produknya? Coba lihat ini aja. Nah ini ya bentuk produknya kan ini nih. Coba di drawing, lihat drawingnya ya. Oke, nah ini kan kalau produk-produk casting itu dia selalu punya radius ya. Radius tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam membuat cetakan. Kemudian kalau dari segi kekuatan dia menghindari tegangan internal, ya internal stress di sini gitu. Karena panas dia menyusut, kalau sudutnya tajam dia nanti bisa pecah produknya. Nah ini radius ini ya, penggambaran yang seperti ini itu kalau digambarkan menggunakan gambar dua dimensinya jadi seperti ini gitu. Nah kemudian berikutnya ini ada kalau benda berpasangan. Oke, Zeri silakan mau bertanya. Permisi Pak, apakah saya dengar? Ya. Nah, ini mungkin agak sedikit keluar dari bahasan, tapi mau nanya ini aja. Kayak fillet gitu tuh biasanya ngitungnya tuh gimana Pak? Misalnya kalau kita benda tuh bisa ada filletnya Pak, tapi kita radiusnya itu tuh langsung aja gitu. Apakah ada perhitungannya atau gimana Pak? Sebenarnya ada, tapi itu di mata kuliah tertentu. Kalau di die casting ini ya, dia ada pakemnya gitu. Untuk benda ukuran berapa, ketebalan berapa, dia radiusnya berapa. Itu ada pakemnya. Kemudian untuk bentuk benda-benda sheet metal juga dia juga ada pakemnya, ada aturannya. Nah, itu dipelajari di mata kuliah tertentu gitu. Gitu? Iya, betul. Oke. Kalau mungkin kalau kalian general di universitas itu nggak bakalan ada sih, nggak bakalan dikasih tahu, bukan nggak dikasih tahu, nggak bakalan, mungkin dosennya pun nggak tahu gitu. Tapi kalau di politeknik itu diajarkan karena kita kan lebih spesifik gitu ya, gitu untuk langsung ke jurusan yang lebih mendalam gitu. Itu dipelajarinya di mata kuliah tertentu, misalkan cast tool, die casting dan sebagainya. Oke, gitu. Nah, boleh dilanjut ya. Nah, kemudian ini ada untuk bagian benda yang berpasangan. Misalkan ada benda dipotong, tapi benda itu dia berpasangan dengan benda lain dan itu penting gitu. Nah, kadang
pasangannya itu dia ditunjukkan di komponennya dengan pandangan putus-putus seperti ini. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah yang sering dipakai adalah gambar detail. Gambar detail ini untuk memperjelas bentukan yang ukurannya terlalu kecil, gitu nih, kayak gini. Jadi saya punya misalkan ukurannya, skalanya sebenarnya udah kecil nih, 1:2, terus saya punya bentukan yang terlalu kecil seperti ini. Saya perbesar seolah-olah di daerah sini saya zoom untuk memperlihatkan bentukan seperti ini. Nah, ini namanya gambar detail. Gitu. Kalau di software, dia ada di sebelah sini. Nah, ini ada namanya detail view. Maksudnya seperti apa, Pak? Coba kita ya tunjukkan. Yang benda yang ini misalkan ya. Yang gambar yang ini. Nah, ini misalkan. Share dulu sini biar kelihatan. Misalnya bentukan benda ini terlalu kecil ya. Benda ini terlalu kecil nih. Nggak jelas. Saya gunakan detail ya. Itu. Nah, kemudian saya ingin buat sketsanya gitu ya. Daerah mana sih yang mau diperjelaskan gitu? Kaca pembesarnya daerah mana? Misalkan daerah sini. Oke, saya kasih. Nah, begitu. Nah, kemudian gambar tersebut dia pilih nih. Nah, untuk detail itu biasanya mulainya dari belakang. Dari huruf Z. Untuk membedakan dengan potongan dan pandangan khusus. Gitu. Nah, kemudian kita pilih skalanya mau berapa. Misalkan 5:1 misalkan ya. Nih. Nah, kalau kita lihat di software, nah alasan mengapa kita mempelajari standarisasi, lihat nih di software itu angka-angka standar, angka-angka perbesaran skala itu sudah tertentu ya. Ya. Kita tinggal pilih saja. Nah, misalkan 5:1. Wah, 5:1 terlalu besar. 2:1 misalkan. Nah, jadi dia ukurannya jadi lebih besar gitu. Nah, nanti di sini ada keterangannya. Detail. Nah, yang selalu harus ada di keterangannya itu adalah skalanya ya. Nah, ini skalanya, tapi karena skalanya ini skala khusus, maka kita harus kasih kurung yang menandakan bahwa skala yang ini berbeda dengan skala yang nanti akan dicantumkan di etiket. Nah, di sini dia biasanya mencantumkan skala. Nah, ini skala 1:2. Begitu. Ya. Jadi, ini tentang ini tadi pemasukannya. Begitu. Sampai sini paham? Ini untuk tentang skala. Saya akan kasih tahu yang biasanya nanti kalian sering gunakan saja ya. Ini sering digunakan. Kemudian yang ini sering digunakan. Kemudian yang ini sering digunakan. Jadi yang sebelah kiri nih, ini biasanya sering digunakan. Yang ini benda tekukan itu juga nanti relatif kalau bentuk benda-bendanya sheet metal. Ini saya lewat dulu buat kalian, nggak terlalu penting. Nah, berikutnya ini nih. Bulir luar atau bulir dalam. Oke. Oke, saya mau tanya dulu. Di sini ada yang nggak tahu baut? Ya. Ada yang belum pernah melihat baut? Coba nggak apa-apa, acungkan tangan. Baut ya. Nah, ini kita punya baut ya. Nah, ini baut. Baut itu kan dia ada ulirnya. Nah, ini disebutnya ulir nih. Yang apa bentuknya rege-rege gitu ya. Bergerigi gitu. Ini nama disebutnya ulir. Nah, ulir
Ulir itu ada ulir luar ya, ada ulir dalam. Nah, ini ada ulir luar, ada ulir dalam. Bedanya apa? Ulir luar itu gampangnya adalah baut. Ulir luar. Ulir luar itu baut ya. Ulir dalam itu pasangannya mur. Gitu. Nah, ini. Yang ini disebut ulir luar. Atau baut itu disebutnya ulir luar. Kenapa? Karena posisinya ada di luar ya. Tuh. Nggak ketutupan kan? Kalau ulir dalam, itu posisinya di dalam. Di dalam lubang. Gitu? Jelas? Tahu perbedaannya dulu? Oke. Nah, sekarang cara penggambarannya. Jadi, kalau kita menggambarkan baut, ya, itu nggak perlu kita gambarkan rege-regenya ini. Ulirnya ini tidak perlu kita gambarkan. Itu kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Nah, seperti ini. Ya. Tuh, kelihatan? Jadi bagian luarnya tebal, terus bagian dalamnya tipis. Seperti itu. Itu adalah ulir luar. Jadi nggak perlu kita gambarkan dia bergerigi. Nah, kemudian untuk ulir dalam, ya ulir dalam. Nah, ini penggambarannya seperti ini nih. Bagian yang luarnya justru yang tipis, bagian dalamnya dia yang tebal gitu. Ini perbedaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pandangan samping, kalau kita lihat dari pandangan sampingnya ya, nah itu dia lihat bagian luarnya kan tebal ya tadi ya, bagian luarnya tebal, kemudian bagian dalamnya ada yang tipis. Nah, ini ulirnya. Ini itu dia tipis dan lingkarannya tidak penuh. Ini sama seperti itu. Kalau untuk ulir dalam, justru bagian dalamnya yang tebal, bagian luarnya tipis dan tidak penuh. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sini sudah selesai materinya, terakhir di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, permisi mau nanya Pak. Boleh, silakan Gabriel. Gambar yang ulir dalam ini dipakai kalau kita memang bautnya itu ada lagi terpasang di satu benda gitu kan apa? Oh enggak, bisa terpisah juga. Misal gini ya, saya tunjukkan gambar realnya, coba. Sebentar, saya lupa nyimpannya. Nah, oke. Ini contoh gambarnya ya. Oke. Kita cari yang sederhana aja. Nah, ini nih. Nih, bendanya ini. Nah, ini kira-kira
kalau ada gambar kayak gini, ini ulir luar atau ulir dalam? Ulir luar ya, Pak? Yang ini ulir dalam. Lihat aja kalau ulir dalam, yang tebalnya ada ya di mana? Ada di dalam ya. Ini kan lubang tebalnya nih. Ada di dalam ya. Ini disebutnya ulir dalam. Ini lubang tuh. Ulir dalam itu kan untuk lubang. Nah, penggambarannya seperti ini tuh, lihat. Kalau kita bikin proses ulir dalam, itu kan prosesnya pertama dia dibor dulu ya. Lubang dibor. Kita lihat YouTube-nya. Pembuatan ulir dalam. Oke, kita lihat dulu yang buat ulir dalam dulu. Lubang dulu ya. Ini apa ya enaknya ini. Iklannya banyak. Oke, ini pertama kan ini benda kerjanya ya. Nah, langkah pertama itu ini udah langsung lubang. Oke. Oke, ini langkah pertama itu pertama kita buat lubang dulu nih. Lubang dulu di bor. Nah, setelah itulah kenapa alasannya. Nah, di sini ada lubang bor nih. Nih, yang tebal ini yang saya kasih warna yang ini nih, yang tebal nih ya, yang kasih warna biru nih. Yang di dalam. Nah, ini itu kalau kita proses pembuatan di awalnya itu dibor dulu nih. Nah, ini sisa borannya. Kepala bor. Nah, ini. Dibor dulu sedalam misalkan 15 gitu ya. Nah, setelah dibor, kalau kita lihat proses pembuatannya, dia dilakukan yang namanya proses tap. Nah, ini alatnya namanya tap. Proses tap, mengetap. Nah, ini nama alatnya tap. Ya, udah ada seperti apa ya? Alurnya gitu. Alur untuk membuat tapnya. Dan jangan lupa kasih minyak karena prosesnya seret gitu. Nah, proses tap ini dilakukan beberapa kali. Nanti setelah ini satu kali ini selesai, diganti lagi nanti. Tuh, nanti terbentuk tuh di sini. Ini awal yang belum ada. Terus dikasih tap. Ini biasanya 3 kali ngetap. Yang pertama untuk yang awalan, tap yang awalan ini. Terus nanti ganti lagi untuk yang kedua, tap yang nomor 2-nya. Nah, itu harus seperti ini. Nah, oke. Kalian lihat ya, ini harus dibersihkan ya. Tuh ada namanya bram, ada besi-besi yang chipnya gitu ya, kotorannya. Setelah diputar itu dia nanti menghasilkan chip. Nah, itulah alasannya kenapa kalau lubangnya nggak tembus ya, lubang tap itu, saya ganti warna ya. Nah, yang lubang tap itu yang warna hijau. Yang ini. Yang ini iris. Yang di sini. Ganti lagi tadi yang ini tebal. Cara menggambarnya ya garisnya. Yang ini tipis, itu lubang tapnya tadi. Kalau misalkan lubang tapnya ini lubang yang nggak tembus ya, nggak nembus sampai sana, cuma sampai sini, tapi dia dipol lubang tapnya itu dipolkan sampai sini, misalkan, kenapa nggak sampai pol sini Pak, sesuai dengan kedalaman lubang, nggak sampai sini, tapi cuma sampai sini. Kalau dia dipolkan, yang tadi itu proses ngetap itu bisa macet, nanti tapnya bisa patah di dalam sini, kalau ukuran lubangnya terlalu dalam. Gitu. Jadi selalu harus
ukuran lubang tap dia lebih pendek daripada lubang bornya gitu. Kecuali kalau lubangnya tembus. Misalkan tembus kayak gini. Ada yang tembus nggak ya? Nah, ini yang dimaksud detail ya. Nih tuh. Detail itu, nih, ini kan terlalu kecil nih, nggak jelas dikasih detail. Nah, kemudian tadi mana saya nyari yang lubangnya tembus ada nggak ya? Nah, ini lubangnya tembus nih. Kalau lubangnya tembus ya nggak ada masalah gitu. Nggak perlu, tapnya bisa ditembuskan sampai bawah. Gitu. Ini untuk ulir dalam. Kalau untuk ulir luar, itu untuk penggambaran baut. Biasanya ada di gambar assembling. Gambar assembling itu gambar susunan. Nah, ini misalkan proses pengikatan baut. Nah, ini ya, ini agak nggak jelas nih, guys. Karena gambarnya ukuran gambar A0. Kita lihatnya di AutoCAD-nya ada nggak ya? Nah, ini. Tunggu ya, masih loading. Yang SolidWorks-nya saya close dulu, berat pokoknya. Oke, ini misalkan ya, oke, ini nggak ada pandangannya. Ini bikin konsep. Nah, ini. Duh, mouse-nya rusak. Mouse saya rusak. Nggak bisa ngedrag. Baru cari ini. Nah, ini ya. Ini untuk penggambaran baut dalam kondisi terpasang ini seperti ini. Yang ini itu bautnya ya. Nah, sampai daerah sini. Nah, yang ini itu dia. Yang daerah sini dia tebal, tebal. Yang luar ini tebal. Ini sebenarnya.
tipis. Nah, garis yang warna biru ini milik baut ya, yang biru yang di atas yang saya tandai. Ini milik baut. Nah, sementara yang daerah sini, yang daerah dalam sini, ini milik lubang ulir dalam timurnya. Gitu. Jadi penggambarannya jadi terbalik seperti ini. Gitu. Sesuai dengan aturan tadi yang di awal. Ya. Ini buat kalian ini FYI aja sih kayaknya. Yang penting kalian kalau ngegambar baut, kalau lupa lihat tabelnya yang tadi tahu di mana melihatnya, mana yang tebal, mana yang tipis gitu ya. Nggak perlu sampai harus paham. Bukan paham sih. Nggak perlu harus sampai mahir dalam menggambar menggunakan AutoCAD atau dan sebagainya. Ya. Bonus aja kalau bisa paham. Nah, tapi kalau nanti kalian ingin ingin menggambar, kalian tahu harus nyari cara penggambar bulir ada di mana. Oke, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke tugasnya. Tugasnya sebentar, modulnya di sini. Oke, untuk kali ini bonus nggak ada tugas dulu untuk yang materi ini, tapi nanti pekan depan kita sebelum sebelum masuk materi baru ada kuis dulu, post test untuk materi penunjukan khusus dan potongan ya, teori aja PG kayak kemarin. Begitu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita mungkin bisa masuk ke sesi foto-foto. Nah, saya nyimpan dulu absen ya. Ini absennya sudah semua ini. Halo. Sudah tertidur. Yang mau absen itu di sini ya, di catatan bersama ya. Oke, baik, kalau tidak ada, kita masuk sesi foto seperti biasa. Ini saya minimize dulu. Silakan nyalakan cam ya tanya. Yang belum cuci muka boleh mau cuci muka dulu, barangkali masih ada cileh.
Sudah semua? Oh, masih ada. Ditunggu dulu. Oke, sip. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kamera saya belum nyala. Mohon maaf. Dari tadi ternyata kamera saya belum nyala. Oke. Nah, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, coba lihat dulu hasilnya. Kalau masih jelek, kita ulangi lagi. Bentar, saya lihat dulu ya. Oke, sekali lagi. Mau bergaya boleh. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, good. Terima kasih semuanya perhatiannya. Ya, nggak apa-apa yang ini. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti jam 10 di ruangan yang berbeda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.